Om Swastiastu, pemirsa, sahabat podcast Tamblang TV. Kali ini Tamblang TV kembali dalam acara podcast di mana akan mengambil tema tentang desa digital. Kita ketahui banyak hal-hal penting terutama terkait dengan memfasilitasi masyarakat di bidang administrasi, dan desa digital juga akan menunjang nanti terkait dengan komunikasi masyarakat secara langsung dengan desa dinas atau perangkat desa yang akan memprogram atau yang akan mengoperasikan fitur-fitur di dalam desa digital. Dan pada kesempatan ini kami akan mengundang narasumber yang mungkin sudah Bapak Ibu ketahui. Beliau adalah seorang sekretaris desa Dinas Tamblang. Beliau adalah Bapak Made Wasiyuta. Dalam hal ini Pak Made Wasiyuta akan berbincang dengan saya mengenai program desa digital ini. Oleh karena itu, sebelum acara ini atau podcast ini kita mulai, saya berikan kesempatan dulu kepada Pak Wasu untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Pak Made atas kesempatannya. Jadi suatu kehormatan memulai podcast Tamblang TV ini. Saya diberikan kesempatan mengawali niki, izinkan tiang memperkenalkan diri. Nama tiang I Made Wasiyuta selaku Sekretaris Desa Tamblang, menjabat sejak tahun 2016. Jadi sudah hampir 9 tahun. 9 tahun. Ya, 9 tahun menjabat sebagai Sekretaris Desa, sehingga hari ini ditunjuk sebagai narasumber terkait dengan desa digital. Terima kasih atas kesempatannya. Mari kita bersama-sama untuk melakukan sharing terkait dengan desa digital. Ya, terima kasih Pak Wasu sudah memperkenalkan diri. Ya, ini sangat menarik ya program desa digital ini karena gaungnya itu sudah luar biasa sekali. Banyak desa juga sudah memanfaatkan program ini. Dan satu hal yang menjadi pertanyaan awal di program podcast ini terkait dengan program desa digital ini, yang pertama adalah apa sih manfaat daripada program desa digital ini untuk masyarakat? Baik, manfaat dari program desa digital ini untuk bukan hanya untuk masyarakat, tapi untuk pemerintah juga. Karena di era digitalisasi saat ini yang semakin pesat, semakin berkembang dengan cepat, kita juga harus mengikuti era digitalisasi ini, sehingga pemerintah itu pastinya akan dibantu dengan kemajuan teknologi untuk penyelenggaraan pemerintah, kemudian pelayanan publik kepada masyarakat. Nah, tentunya dengan digitalisasi, dengan kemajuan teknologi, semua hal yang dulu dilakukan secara manual itu bisa lebih cepat, lebih efektif, dan lebih efisien. Sehingga pelayanan publik kepada masyarakat itu juga berdampak sangat baik untuk pelayanan publik, sehingga masyarakat itu lebih dibantu, lebih merasakan manfaatnya itu lebih cepat, lebih efektif terkait dengan penyelenggaraan pemerintah. Mungkin seperti itu manfaatnya. Iya, dari beberapa referensi yang saya juga pernah baca bahwa desa digital itu tidak hanya menggunakan atau memanfaatkan satu fitur. Ya. Ada beberapa fitur yang bisa dimanfaatkan oleh dengan program desa digital. Kira-kira apa saja fitur-fitur tersebut? Ya, kalau di Desa Tamblang, kami penerapan desa digital ini memiliki 3 fitur. Ya, 3 fitur. Yang pertama itu namanya aplikasi Sitangkas. Ya, kami namai aplikasi Sitangkas itu adalah aplikasi sistem terpadu pelayanan Desa Tamblang cerdas sesuai dengan moto kami. Kemudian yang kedua, kami punya media komunikasi yang saat ini kita lakukan, yaitu podcast Tamblang TV. Kemudian yang ketiga yaitu aplikasi Desa Plus
yang terintegrasi dengan Jena IA. Nah, aplikasi ini berbasis artificial intelligence yang saat ini teknologi itu sedang booming ya. Jadi kami sudah mengikuti juga terkait dengan perkembangan teknologi itu untuk memudahkan pelayanan publik, tentunya pelayanan kepada masyarakat di Desa Tamlang. Ya sangat, artinya ada 3 fitur ya yang akan dimanfaatkan di program Desa Digital ini. Ya. Tentunya masyarakat juga ingin tahu dari fitur-fitur ini, beberapa fitur diantaranya Sitangkas, ada media Podcast. komunikasi podcast, dan juga ada Desa Plus. Ya. Artinya juga masyarakat ingin tahu apa itu Sitangkas. Ya. Ya, pengembangannya, prosesnya bagaimana? Mungkin Pak Wasu bisa menjelaskan itu. Ya, mungkin dari 3 fitur itu yang Sitangkas itu lebih banyak kebermanfaatannya untuk perangkat kami, untuk perangkat desa kami. Karena kenapa? Terkait dengan penyusunan atau pembuatan administrasi pelayanan publik. Ambil contoh terkait dengan pembuatan akte kelahiran, akte kematian, akte perkawinan, dan lain halnya terkait dengan administrasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kami sudah ada fitur Sitangkas yang sangat mengefisienkan. Jadi di mana fitur ini kita tinggal mengklik nomor NIK dari warga itu, kemudian dipilih mau pilih pelayanan surat menyurat seperti apa, itu sudah bisa dilakukan dalam satu data NIK saja. Jadi warga atau perangkat kami, perangkat desa kami tidak perlu mengetik seluruh data warga yang lumayan banyak itu dengan manual satu persatu. Padahal data penduduk itu dibutuhkan di banyak di banyak dokumen, sehingga cukup mengklik nomor NIK-nya aja, semua dokumen terkait dengan warga itu sudah langsung ada. Ya, sehingga pelayanan terkait dengan akte kelahiran, akte perkawinan yang lainnya itu hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 menit. Ya. Jadi itu kemudian terkait selain hal itu, data-data terkait dengan akte kelahiran dan apapun dokumen yang dibuat itu menjadi satu dalam sistem Sitangkas itu. Kemudian data-data penduduk juga bisa dijadikan atau diarsip di sana. Jadi ketika masyarakat kehilangan akte, kehilangan KK, tidak lagi harus ke kantor kepolisian untuk mencari surat kehilangan, kemudian mencetak lagi di Disdukcapil. Jadi cukup mendownload di aplikasi Sitangkas tersebut. Iya, berarti sangat dimudahkan nantinya masyarakat. Iya. Ya, terkait dengan Sitangkas ini, mungkin setiap fitur itu pasti adalah kendala-kendala yang nantinya. Nah, kita ketahui juga bahwa di Tamlang ini kan ada beberapa masyarakat yang tidak tersentuh dengan teknologi ini. Artinya bagaimana pemerintahan desa itu menyiasati hal itu, prosesnya itu. Terkait dengan aplikasi Sitangkas ini, itu berbasis offline, Pak D. Jadi bukan online, ini offline. Jadi masyarakat memang harus datang ke kantor desa untuk membuat segala administrasi yang dibutuhkan. Nah, untuk yang masyarakat yang mau memanfaatkan fitur online, itu nanti kita ada fitur lainnya. Benar. Ya, jadi Sitangkas ini khusus untuk offline. Jadi ketika masyarakat, berarti mesinnya itu ada di kantor desa. Mesinnya ada di kantor desa. Kemudian warga itu datang, tinggal ada kalau memang ketika pelayanan kami di depan ruang pelayanan terpadu itu ada tiga pegawai. Ya, ketika itu semua sudah melayani warga dan ada warga yang datang untuk membuat surat, itu bisa melakukannya secara mandiri. Ada anjungan mandiri di depan. Ya, ketika membutuhkan surat apa, nanti dibantu oleh perangkat desa yang lainnya untuk membuat surat apa yang dibutuhkan, sehingga pelayanan niki bisa lebih cepat. Jadi mengurangi antrean yang ada di kantor desa juga. Ya, artinya ini juga perlu sosialisasi nantinya ke depan agar program Sitangkas ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Benar sekali. Ya, itu terkait dengan Sitangkas. Sekarang terkait dengan podcast, media komunikasi kita yang di mana podcast ini sudah
begitu booming Iya. ya, tidak hanya kita yang mengawali di sini, tapi sebelumnya itu sudah banyak sekali artis-artis atau politisi yang menggunakan media podcast untuk melakukan komunikasi. Iya. Nah ini kedepannya apa ini tujuan podcast ini untuk pemerintahan Desa Tamblang? Ya, tujuan podcast kita lakukan. Jadi mungkin tadi Pak D menyampaikan terkait dengan bagaimana kita mensosialisasikan terkait dengan Sitangkas. Inilah fitur yang akan kita gunakan untuk mensosialisasikan terkait dengan Sitangkas, kemudian program lainnya yang di desa. Misalkan sekarang ada KDMP, kemudian ada terkait dengan bulan bahasa, apapun terkait dengan desa, itu bisa kita menggunakan media informasi podcast ini. Mungkin kita bisa mengundang narasumber yang memang berkaitan dengan tema yang ingin kita angkat. Mempunyai kompetensi yang khusus terkait dengan tema kita. Iya, benar sekali Pak D. Ya, sangat menarik itu ya. Artinya kita menggunakan media podcast ini juga untuk memfasilitasi informasi yang ada itu ya. Betul. Informasi yang ada terkait dengan apakah itu terkait dengan pemerintahan desa, apakah itu terkait dengan program yang lain yang berhubungan dengan Desa Tamblang. Apa mungkin kepada adat juga bisa nanti tersampaikan di sana. Ya sangat benar. Tapi ada satu hal juga di dalam podcast itu biasanya kan kita perlu interaksi ya. Interaksi dengan pemirsa yang ada di rumah itu. Apakah kedepannya juga podcast ini akan seperti itu atau bagaimana? Iya. Baik, pengembangan podcast ini mungkin kita karena masih mengawali, masih mengawali, kita masih istilahnya belum on air, belum on air. Tapi kedepannya kita pasti ada pengembangan lebih lanjut terkait dengan ini. Mungkin kedepannya podcast Tamblang TV itu bisa kita lakukan secara live streaming sehingga informasi itu secara real time didapatkan oleh masyarakat, dan juga tentunya kita inginnya lewat podcast Tamblang TV ini potensi-potensi desa kita sangat luar biasa Pak D. Terkait dengan sumber daya alam, sumber daya manusianya. Jadi potensi-potensi itu yang ingin kita gali sehingga ketika kita ada proses penggalian potensi itu, nantinya yang kita harapkan adalah adanya himbas kepada masyarakat Jadi warga kita yang punya SDM yang luar biasa sekali di Tamblang ini bisa menginspirasi lewat podcast ini gitu. Ya mudah-mudahan ya. Artinya podcast ini juga bisa sebagai wadah nantinya ke depan untuk generasi muda atau generasi yang lain, itu bidang pemanfaatan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam seperti katanya Pak Wasu tadi, dan juga ini bisa digunakan untuk membangun karakter. Betul. Membangun karakter. Nah, mudah bagaimana? Di sini ada pertanyaan untuk generasi muda. Kira-kira podcast ini bisa dimanfaatkan dengan cara bagaimana? Iya, betul sekali Pak D. Nah, itu yang pertanyaan yang mungkin sangat yang nanti-nanti karena kenapa podcast Tamblang TV ini adalah bukan sebuah program hanya media informasi saja, tapi ini adalah ruang untuk belajar kita juga. Jadi ruang belajar baik untuk generasi muda tentunya. Jadi lewat siaran ini yang mungkin mewakili pemerintahan desa itu mengundang pemuda-pemuda yang punya minat, punya bakat di bidang teknologi, digitalisasi. Yuk kita bersama-sama mengembangkan podcast Tamblang TV ini sehingga menjadi ruang belajar, kemudian ruang untuk menginspirasi. Tentunya tujuan kita adalah menginspirasi lewatnya. Memanfaatkan itu begitu menarik ya terkait dengan pemanfaatan podcast ini. Nah, mudah-mudahanlah ke depan ini podcast ini terus berlanjut dan berkesinambungan dan memiliki manfaat yang luar biasa untuk Desa Tamblang. Nah, sekarang terkait dengan Desa Plus ini juga ini zamannya digital ya. Disinilah hal-hal yang sifatnya penting itu bisa tersampaikan dengan efektif, efisien dan optimal. Benar sekali. Jadi kita juga ingin tahu apa sih Desa Plus itu? Baik. Terkait dengan Desa Plus dan Jena AI, ini memang menjadi fitur yang masih kita kembangkan, yang akan
menjadi harapan kita ini akan menjadi solusi, ya, solusi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang mungkin banyak terjadi bukan hanya di Desa Tamlang. Jadi di desa lain antara komunikasi antara masyarakat dan juga pemerintah itu masih kelihatan putus. Nah, itu ya. Benar. Nah, mungkin untuk saat ini kita punya yang namanya website desa kita. Memang di sana ada fitur pengaduan juga ada, cuma memang belum optimal karena memang itu website kita menjadi ya istilahnya satu keseragaman dengan semua desa di Kabupaten Buleleng memakai dengan pengembangan OpenSID. Nah, itu yang kita rasa mungkin kita evaluasi masih perlu kita sempurnakan. Nah, dan salah satu jawaban itu ada lewat Desa Plus dengan pengembangan atau integrasi Jena IA. Nah, Desa Plus dan Jena IA ini adalah aplikasi yang kebetulan sekali juga ini diberikan secara cuma-cuma, atau gratis. Ini dari salah satu warga kita juga yang memang perhatian terkait dengan pelayanan publik ini. Ya, mungkin lewat podcast ini juga yang mengucapkan terima kasih kepada beliau, Pak Jero Sandi dan tim. Ada Beli Cico di sana, Mas Fahmi yang sudah membantu dalam pengembangan ini, di mana Desa Plus Niki itu adalah Desa Plus terkait dengan aplikasi berbasis aplikasi download AI, yang enggak bukan bisa di-download lewat Play Store. Lewat Play Store dan juga jadi itu Desa Plus Niki adalah aplikasi yang khusus untuk stakeholder yang ada di desa, perangkat desa, aparatur desa, di mana aplikasi ini akan mengatur schedule, kemudian akan mengatur pemberitahuan, akan mengatur program kerjanya tuh sudah progresnya sejauh mana dari aparatur, sehingga ini manfaat Desa Plus ini selain untuk ke masyarakat nanti yang jelaskan, Desa Plus ini akan membantu stakeholder, pimpinan stakeholder dalam hal ini kepala desa untuk memantau seluruh divisi yang ada di desa. Seluruh divisi maksudnya seluruh lembaga. Jadi seluruh lembaga baik di BUMDes, baik di desa adat, baik di LPM, baik di BPD itu bisa terpantau dalam satu aplikasi ini. Berarti terintegrasi di sana. Terintegrasi. Nanti kinerja dari BUMDes itu bisa dipantau lewat aplikasi ini. Jadi tidak perlu kepala desa harus datang ke BUMDes untuk melihat laporannya, harus datang ke, dan memang itu kan tujuan dari digitalisasi ini kan memudahkan. Itu tujuannya. Jadi Desa Plus ini adalah untuk aparatur, kemudian untuk masyarakat apa aplikasinya, namanya adalah Jena IA. Nah, ini berbasis aplikasi WhatsApp. Ya, karena kita nilai masyarakat kita sudah sangat pasif sangat pasif menggunakan WhatsApp. Jadi kayaknya hampir semua orang, atau kalau di Tamlang kita survei 95% sudah menggunakan WhatsApp, sehingga ini akan lebih mudah. Nah, kenapa kami memilih WhatsApp? Karena pertimbangan kami itu sudah tidak operasionalnya lebih simpel dibanding mungkin ada aplikasi-aplikasi yang lainnya. Seketika apa sih manfaatnya nanti Jena ini untuk masyarakat? Nah, ketika masyarakat itu mau menanyakan suatu apapun tentang Desa Tamlang, itu bisa lewat Jena ini. Kalau dianalogikan seperti Meta di WhatsApp yang di WhatsApp kan ada Meta. Itu ketika kita mau menanyakan apapun itu dijawab oleh Jena dan itu terkhusus untuk Desa Tamlang. Nah, ketika warga itu membutuhkan surat, misalkan surat akte kelahiran atau surat keterangan lahir atau surat keterangan usaha, cukup mengetikkan nomor NIK. Nomor NIK-nya, kemudian nanti akan dijawab oleh Jena. Usahanya apa itu sampai komunikasi udah clear, kemudian nanti akan dikirimkan lewat fitur Desa Plus. Masuk ke Desa Plus,
siapa yang menangani terkait dengan surat keterangan lahir ini, misalkan KAUR Tata Usaha Umum akan masuk ke pemberitahuan notifikasi dari KAUR Umum untuk membuatkan surat itu. Nanti surat itu akan terintegrasi ke Sitangkas. Sitangkas akan dibuatkan oleh KAUR Umum Sitangkas niki, dijadikan PDF, baru dikirim lagi lewat Jena, nanti lewat aplikasi Jena, dikirim ke warga. Jadi itu yang tadi yang Pak D menanyakan terkait dengan bagaimana ketika warga ingin dari rumah ingin bikin surat bisa lewat WA. Gitu. Menarik sekali. Intinya sangat-sangat dipermudah, difasilitasi masyarakat dengan sistem digital ini. Betul sekali. Ya, ada juga satu hal ya, artinya dalam program ini adalah menggunakan sistem mesin digital Betul. Adi, ada beberapa kendala mungkin yang akan timbul ke depan. Nah, bagaimana menyiasati kendala itu, diantaranya adalah terkait dengan kemampuan provider WiFi. Apakah itu sangat mendukung hal ini kan, dan juga daya listrik yang kemungkinan itu memang sih kecil, tapi kemungkinan itu kan masih ada. Nah, bagaimana solusinya terkait dengan hal itu untuk pemerintahan desa menyiasati hal itu? Terima kasih Pak D. Memang itu pertanyaan yang luar biasa sekali. Jadi terkait dengan ada gangguan-gangguan, pertama mungkin dari gangguan Jena itu sendiri, dari aplikasi itu sendiri, karena suatu aplikasi pasti ada sistem error. Ketika sistem error itu terjadi, kami ada rencana fitur pendukungnya, karena ini berbasis WA, itu kami akan menyiapkan yang namanya WA Center. WA Center di pemerintahan dan desa itu adalah backup untuk ketika Jena AE ini error. Namun yang kedua, ketika gangguan sistem sinyal yang terjadi, ketika sistem sinyal yang terjadi, otomatis WA Center yang kita miliki ini juga akan mengalami gangguan. Nah, ketika ini terjadi, ketika sinyal ini terjadi, kami memang salah satu solusinya harus datang secara offline, datang ke kantor desa. Ada fasilitas dengan offline. Kita tetap menyediakan fasilitas dengan offline untuk datang ke kantor desa untuk seperti tadi kita datang, cuma sistemnya lebih cepat juga. Mungkin kalau dulu di kantor-kantor desa atau di mana pelayanan publik itu ngantre sampai ratusan ribu orang, sekarang kan sudah terjadi hal itu lagi. Karena kenapa? Kembali tadi karena sudah ada sistem digital yang luar biasa sekali ini. Terima kasih Pak Wasu. Ini ada satu lagi pertanyaan penutup Ini dengan situasi Tamlang yang dulunya terkenal dengan sentra ekonomi, dengan pasarnya yang sangat bagus perkembangannya, apakah UMKM ataukah dagang-dagang pengusaha ekonomi di Tamlang ini bisa memanfaatkan program ini ke depannya? Apakah ada program seperti itu ke depannya? Karena saya lihat ini sangat mendukung juga kegiatan ini. Benar sekali Pak D. Jadi kami sebelum rencanakan penerapan Desa Plus dan juga Jena AE, kami sudah diskusi panjang dengan pengembang dari aplikasi ini, yaitu Kognitiva Solusi Indonesia, di mana kami juga memberikan salah satu masukannya adalah kami ingin pengembangan UMKM ini dan akan diintegrasikan dengan POT. POT itu adalah Persatuan Ojek Tamlang. Jadi kita kayak istilahnya kita ada Grab, kayak Grab. Grab. Ada Grab Food, ada Grab Grab Bike itu. Jadi ketika masyarakat itu punya UMKM dan memang di Tamlang memang udah banyak UMKM terkhususnya kuliner. Jadi mereka bisa mendaftar di sana, kemudian bisa mereka mengupload kuliner atau makanan yang akan dijual. Kemudian nanti ketika masyarakat ingin itu juga akan terintegrasi dengan ojek-ojek yang kita miliki. Benar. Karena kenapa kami lihat juga di survei di di Desa Tamlang, banyak warga kami, warga Desa Tamlang yang berprofesi juga sebagai Gojek, kemudian itu dilakukan di luar daerah. Mungkin itu nanti ke depan kita akan tarik dengan aplikasi ini, fasilitasi dengan ini, sehingga
UMKM ini bisa berjalan dan tentunya akan berdampak pada ekonomi kita secara global di desa. Itu sih harapan kita. Ya, terima kasih Pak Wasu. Ini Ya. sebagai closing statement ini karena program untuk pemerintahan desa. Nah, saya berikan kesempatan Pak Wasu untuk meng-closing acara ini Ya. dengan beberapa program desa digital dirangkum. Silakan, saya persilakan pada Pak Wasu untuk berikan statement. Baik, terima kasih Pak D atas kesempatannya. Mungkin ini closing statement dari kami mewakili pemerintahan desa. Pertama tentunya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang sudah membantu dalam pengembangan fitur-fitur desa digital, baik itu tenaga, baik itu materi, dan yang lain halnya. Tentunya kami dari pemerintahan desa juga sangat-sangat open terhadap masukan-masukan. Jadi ketika ada masukan-masukan yang perlu diberikan, mungkin bisa disampaikan lewat media ini juga nantinya. Benar. Jadi mohon diberikan masukan karena tidak ada yang sempurna. Jadi mari kita bersama-sama bagaimana membangun desa ini lebih baik lagi ke depan melalui desa digital. Dan tentunya lewat kesempatan ini pula kami mengajak seluruh masyarakat yang punya potensi, mempunyai minat, mempunyai bakat untuk ikut dalam pengembangan ini dengan memberikan masukan-masukan maupun kritik-kritik yang membangun sehingga desa digital yang kita impikan, desa Tamblang sebagai desa digital yang kita impikan itu bisa terwujud secepatnya. Dan tentunya moto kami di pemerintahan desa adalah Tamblang Inspirasiku. Ya, semoga dari Tamblang bisa menginspirasi seluruh desa yang ada di Kecamatan Kubu Tambahan khususnya dan Kabupaten Buleleng pada umumnya. Terima kasih Pak D atas waktunya. Ya, demikian tadi acara podcast Tamblang TV yang sudah begitu banyak materi yang kita dapatkan, informasi yang kita dapatkan pada masyarakat Desa Tamblang. Dan satu hal penting, bahwa semoga dengan program desa digital ini bisa mampu mengangkat potensi Desa Tamblang ke depan untuk menjadi lebih baik. Demikian podcast Tamblang TV, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.